Bismillahirrahmanirrahim, semangat. Kali ini aku mau lanjut lagi ke nomor 9. Tapi aku mau ke nomor 8 dulu, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini contoh yang lebih jelas untuk ikatan kovalen koordinasi. Kemarin aku bilang kalau kovalen koordinasi itu nggak kombinasi. Maksudnya kalau ini kan kombinasi X dan titik, artinya X-nya punya F, titiknya punya B. Mereka saling memberi, saling ngasih gitu ya. Ini juga sama kombinasi, ini juga kombinasi, ini juga kombinasi ya. Ini kombinasi, ini kombinasi. Nah, ada satu yang kombinasi ini. Nah, artinya dia berikatan pakai 2 elektron tapi bersumber dari satu orang, satu atom dari B. Udah gitu deh, itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Untuk nomor 9, peserta didik dapat menganalisis bentuk molekul pada senyawa berdasarkan kaidah oktet. Oke, jadi kita mau ke bentuk molekul. Nah, ini ada bentuk-bentuk molekul. Mungkin kalau udah les pertemuan di kelas udah tak gambar-gambarkan bagaimana bentuk-bentuknya ya. Cara gini, kalau AX2 itu linear, artinya satu atom mengikat 2 kanan kiri, jadi bentuknya lurus linear, paham ya? Gitu. Kemudian AX3 segitiga atau trigonal. Kalau AX4 tetra ya, dari kata tetra 4 tetrahedral. AX5 bipiramida trigonal, bi kan 2, tri kan 3 ya. Kemudian kalau AX6 tuh oktahedral boleh, oktahedron boleh gitu. Nah, itu yang original 2 sampai 6. Berikutnya yang ada E-nya, apa itu EPEB ya? X tadi PEI. Nanti aku contohin lagi ya. AX2E1 itu kan harusnya lurus AX2-nya, tapi ada E-nya 1 sehingga dia jadi bengkok. Aku tunjukin gambarnya aja ya. Nah, ini contoh lebih jelasnya ya. Pertama ada BeCl2. Jadi ada satu Be mengikat Cl sebanyak 2. Dan Be-nya udah nggak punya PEB, jadi E itu PEB sehingga dia lurus aja atau namanya linear. Lanjut ke yang kedua yaitu segitiga datar. Contohnya adalah BeCl3. Tadi BeCl2, sekarang BeCl3. Kalau udah apal golongan-golongan, kalau udah tak ajarin sama aku di les ya, B itu punya 3 valensi buat ngikat Cl sebanyak 3. Habis dong nggak punya PEB sehingga dia namanya linear, segitiga datar atau trigonal planar. Nah, yang berikutnya tetrahedron, contohnya CH4. Jadi dia itu punya tangan 4, keempat-empatnya buat ngikat H sehingga dia habis bentuknya kayak gini. Nah, kemudian kalau bipiramida trigonal AX5 itu PCl5. Jadi P kan punya 5 karena golongan 5 mengikat Cl sebanyak 5 ya. Jadi habis dia nggak punya PEB. SF6 itu bentuknya oktahedron atau AX6 ya bentuk molekulnya ya. Berarti S itu punya 6 ya, mengikat S sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan habis dia nggak punya sisaan. Gitu. Nah, habis ini aku mau jelasin yang ada ini. Oke, kita lanjut ke gambar 3 dimensinya ya. Sekarang yang ada AX2E1. Kadang di buku paket tuh AX atau AB sama aja ya. Artinya B itu jumlah PEI. Nah, ikatannya. Sedangkan E-nya PEB. Pasangan elektron bebas. Oke, di sini ada PEI sebanyak 2, kan tadi harusnya linear, tapi ada PEB-nya. Aku anggap PEB itu kayak pengganggu gitu loh, Dek. Yang tadinya lurus karena ada pengganggu di sini, pengganggu di atasnya, dia terdorong jadinya bengkok seperti itu. Yang kedua, aku mau ini dulu ya biar urut AB2E1, AB2E2. Dia juga awalnya ada 2 lurus, tapi ada pengganggunya sebanyak 2, membuat dia berbentuk bengkok. Oke, tadi contohnya SO2, sekarang contohnya adalah H2O. Gampang kok ngapalinnya. AX2 berarti SO2. AX2E2 ini juga H2, ada 2-nya gitu ya. Oke, berikutnya yang AX3E1 ya. Jadi dia punya 3 PEI dan 1 PEB. Tadinya kan kalau PEI aja dia trigonal ya kan, kayak gini kan. Karena dia kedorong ya, jadi ada jendolan atau kepalanya sehingga bentuknya seperti piramid. Jadi piramida segitiga atau piramida trigonal. Berikutnya aku mau yang ke AX3E2 dulu ya. Nah, dia punya 3 PEI dan 2 PEB. Awalnya kan dia bentuknya apa, Dek? Trigonal. Awalnya trigonal kayak gini, tapi ada pengganggunya. Berapa pengganggunya di sini? 2, sehingga dia jadi bentuk T. Lurus gitu aja. Oke. Berikutnya aku mau ke AB2E3. Tadi kan AB2E1, AB2E2, AB2E3 ya. Artinya dia punya 2 PEI dan 3 PEB. Ya, awalnya kan lurus tuh, 5 linear. Ada pengganggunya kebanyakan. Jadi ya udah bodo amat, dia tetap lurus aja atau linear. Begitu ya. Itu contohnya bisa dihafalkan aja nanti kalau keluar. Nah, berikutnya ada AB3E2. Oh, tadi udah ya. AB4E1. Oke, nih. AB4 kan awalnya tadi apa, Dek? Awalnya kan dia tetrahedron gitu kan. Nah, tapi ada pengganggunya sehingga dia namanya tetrahedron terdistorsi. Nah, gitu. Berikutnya AB4E2 nih. Awalnya kan tetrahedron sama aja gitu kan. Nah, ada pengganggunya sebanyak 2. Ya udah dia jadi segi 4 kayak gini tapi datar ya. Jadi bukan segi 4 kayak kotak tapi gini, gini, gini sama gini. Gitu ya. Yang belum bisa gambar PEB-nya bisa dipahami lagi ya.